Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Widi Azzaki dengan NIM 12130300096 dari Prodi Hukum Tata Negara 2B. Saya akan mereview intisari dari materi dan mata kuliah Ilmu Negara yang diampu oleh Bapak Lutfi Farorizal SSY MH. Yang pertama, asal mula negara. Satu, masa teori kekuatan. Teori kekuatan berbasis kepada pendapat bahwa kekuasaan muncul karena adanya keunggulan kekuatan seorang yang lain. Jika mereka berada di alam bebas, maka mereka akan hidup sendiri-sendiri, dan ketika bertemu yang lebih kuat akan menaklukkan yang lemah. Beberapa pemikir yang pendapatnya mencerminkan teori kekuatan antara lain adalah Oppenheimer, Otto von Guericke, Karl Marx, Harold J. Laski, dan Leon Duguid. Yang pertama, Oppenheimer. Dalam buku yang berjudul Die Sache Oppenheimer mengatakan bahwa negara merupakan alat dari golongan yang kuat untuk menertibkan masyarakat. Yang kedua, Otto von Guericke. Aliran pemikiran Guericke merujuk kepada mazhab historis yang didirikan oleh von Savigny. Menurut Savigny, hukum merupakan struktur organik yang pertumbuhannya menggambarkan perkembangan negara. Namun berlainan dengan Savigny yang mempertahankan hukum Romawi sebagai elemen pembangunan hukum di Jerman, Guericke justru menolak karena menurutnya yang terbaik struktur hukum itu dibanding atas hukum asli Jerman yang telah ada di masa lampau. Guericke menganggap negara merupakan struktur organik yang lahir dari perjanjian sosial yang mencerminkan perilaku orang-orang yang ada di dalamnya. Ketiga, menurut Karl Marx, negara adalah penjelmaan dari pertentangan kekuatan ekonomi. Negara dipergunakan sebagai alat dari mereka yang kuat untuk menindas golongan-golongan yang lebih lemah ekonominya. Yang dimaksud dengan orang yang kuat adalah mereka yang memiliki alat-alat produksi. Yang keempat adalah Harold J. Laski. Dalam buku yang berjudul The State in the Theory and Practice, Laski berpendapat bahwa negara merupakan suatu alat pemaksa doing organized untuk melaksanakan dan melangsungkan suatu jenis sistem produksi yang stabil. Pelaksanaan sistem produksi ini semata-mata akan menguntungkan golongan kuat yang berkuasa. Artinya, andai kata penguasa itu berasal dari aliran kapitalis, maka organisasi negara itu tadi selalu akan dipergunakan oleh penguasa untuk melangsungkan sistem ekonomi kapitalis. Yang kelima, Leon Duguid. Dalam buku yang berjudul Traité de droit constitutionnel, pemikir Prancis ini tidak mengakui adanya hak subjektif atas kekuasaan dan juga menolak ajaran perjanjian masyarakat tentang terjadinya negara dan kekuasaan. Menurutnya yang terjadi adalah orang-orang yang paling kuat memperoleh kekuatan untuk memerintah karena beberapa negara lain telah menurunkan kekuatannya atau dapat dikatakan telah hilang dan cenderung membicarakan negara sebagai organisasi kemasyarakatan yang diatur oleh hukum-hukum positif. Selanjutnya, kedua, masa positivisme. Positivisme adalah aliran pemikiran yang bekerja berdasarkan anempirisme dalam upaya untuk merespon keterbatasan yang diperlihatkan oleh filsafat spekulatif. Yaitu pendapat para pemikirnya. Yang pertama adalah Rudolf von Jhering. Mula-mula von Jhering menempatkan diri dalam aliran sejarahnya dipelopori oleh von Savigny di Jerman. Tapi dalam buku yang berjudul Der Zweck in Recht, dia menegaskan pandangan positivistik bahwa negara adalah salah satunya sumber hukum. Kedua, Eugen Ehrlich. Bagi Ehrlich, program pokok dari tatanan hukum adalah mengembalikan hukum kepada kenyataan eksistensi. Setiap perilaku yang dilakukan berulang-ulang akan dianggap sebagai hukum, sedangkan apa yang dianggap sebagai norma akan menjadi norma. Ketiga, Hans Kelsen. Menurut Kelsen, negara merupakan satu tata tertib hukum yang muncul karena diciptakannya peraturan-peraturan hukum yang menentukan bagaimana orang di dalam masyarakat atau negara. Selanjutnya, teori modern. Gugus pendapat dalam teori modern mengatakan bahwa negara adalah suatu kenyataan pemikiran teori modern. Ini nampak antara lain dari pendapat Cronenberg dan Lodgman. Cronenberg berpendapat negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia
yang disebut bangsa. Jadi terdapat kelompok manusia lalu mempunyai kesadaran bersama dan kemudian mendirikan organisasi. Organisasi itu bertujuan untuk memelihara kepentingan kelompok tersebut. Yang kedua, menurut Lodgman, negara itulah organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang disebut sebagai bangsa. Oleh karena itu, pertama-tama negara merupakan organisasi kekuasaan. Kemudian organisasi itu mempunyai kewibawaan. Dalam pandangan ini, negara merupakan hal yang utama, sedangkan manusia atau bangsa sebagai pendukungnya. Selanjutnya adalah teori abad pertengahan. Para pemikir kenegaraan pada masa abad pertengahan paruh pertama adalah Agustinus, Thomas Aquinas, Marcellinus, Thomas More. Ciri-ciri pemikiran asal mula negara dalam masa ini adalah yang pertama, kekuasaan negara diperoleh dari Tuhan dan negara sebagai suatu organisasi bersedia untuk mematuhi segala perintah Tuhan. Kedua, konsepsi negara berdasarkan ajaran Tuhan. Di Eropa berdasarkan ajaran Nasrani mengakui dualisme gereja dan negara. Tiga, sistem pemerintahan adalah teokrasi tidak langsung. Maksudnya pemerintah adalah wakil Tuhan yang mengurusi kekuasaan negara. Setelah Renaissance dan Reformasi mulai muncul, pemikiran yang khas mengenai kenegaraan seperti nampak dalam karya-karyanya Niccolo Machiavelli, Jean Bodin, Francisco Suarez, Hugo Grotius, dan Thomas Hobbes. Teori lenyapnya negara. Yang pertama, teori organis. Sebagai suatu organisme, negara tidak akan lepas dari kenyataan dan perkembangannya dari mulai berdiri, berkembang, besar, kokoh dan kuat, kemudian melemah sampai akhirnya tidak mampu lagi untuk mempertahankan eksistensinya sebagai negara. Setelah itu lenyap dari peraturan dunia. Dengan demikian, teori organis berpandangan bahwa suatu negara pada saat tertentu akan lenyap seperti suatu organisme hidup. Yang kedua, teori anarkis terdiri dari dua golongan, yaitu golongan pertama yaitu berpandangan bahwa untuk menghapuskan atau melenyapkan tata paksa atau melenyapkan suatu negara harus dilakukan dengan cara menghancurkan organisasi bersama. Perlengkapan dan pendukungnya maksudnya untuk melenyapkan negara harus dengan jalan terorisme. Adapun golongan kedua berpendapat bahwa masyarakat yang penuh kebebasan tanpa pemerintahan akan dapat mewujudkan melalui evolusi dan pendidikan tanpa harus melalui kekerasan dan kekejaman. Yang ketiga, teori Marxisme. Suatu saat jika masyarakat yang adil dan makmur sudah terwujud dan di sana tidak ada lagi perbedaan kelas, maka tidak ada lagi perjuangan kelas, disitulah negara akan lenyap. Yang keempat, teori mati tuanya negara. Negara sebagai suatu susunan tata paksa tidak perlu dihapus atau diperangi, karena keberadaannya, berdirinya atau hilangnya negara sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, negara akan berdiri atau lenyap menurut syarat-syarat objektifnya sendiri. Kemudian ada dua faktor dari teori mati tuanya negara. Yang pertama, faktor alam. Karena disebabkan oleh alam, maka wilayah dari negara tadi akan hilang, dan hilangnya wilayah tadi berarti hilanglah negara itu dari dunia kenegaraan. Yang kedua, faktor sosial, yaitu suatu negara yang sudah ada dan diakui oleh negara lain, tetapi dikarenakan oleh faktor sosial, negara itu menjadi hilang dan lenyap. Hal tersebut dapat disebabkan oleh faktor-faktor antara lain karena adanya revolusi, kudeta yang berhasil, kedua karena adanya penaklukan, karena adanya persetujuan, dan karena ada penggabungan negara satu ke negara lainnya. Selanjutnya, tujuan dan fungsi negara. Yang pertama, teori Lord Shang. Pendapat mengenai tujuan negara dapat dilihat dalam bukunya, yaitu A Classic of Chinese School of Law. Menurut Shang, tujuan negara adalah membuat pemerintahan negara menjadi berkuasa penuh terhadap rakyat. Supaya negara dapat berkuasa penuh, maka rakyat harus dalam kondisi lemah dan miskin. Sebaliknya, jika rakyat dijadikan kuat dan kaya, maka negara menjadi lemah. Kedua adalah teori Niccolo Machiavelli. Menurut Niccolo Machiavelli, tujuan negara adalah untuk mengusahakan terselenggara ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Oleh karena itu, kedudukan pemerintah harus ditempatkan di atas segala aliran-aliran yang ada. Bagaimanapun lemahnya, pemerintah harus diperlihatkan sebagai yang lebih berkuasa, sehingga dengan demikian banyak harapan demi tercapainya kemakmuran pemerintahan. Terkadang harus bersikap seperti singa
terhadap rakyatnya agar rakyat takut dan tunduk kepada pemerintah. Yang ketiga itu teori Dante Alighieri. Dante Alighieri merupakan seorang filosof dan penyair asal Itali. Dalam pandangan Dante, tujuan negara adalah untuk menciptakan perdamaian dunia. Karena itu, undang-undang yang seragam bagi umat manusia perlu diciptakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, teori John Locke. Menurut John Locke, negara didirikan untuk memenuhi dan melindungi hak-hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup, hak kemerdekaan, dan hak atas milik pribadi. Jika hak-hak asasi itu dilanggar, maka akan timbul kekacauan. Yang lima, teori Immanuel Kant. Menurut Immanuel, negara mempunyai tujuan untuk menegakkan hak dan kebebasan warganya telah diatur dalam hukum manusia dilahirkan sederajat dan sama, perbedaan itu hanya ditimbulkan oleh harta dan pangkat manusia. Yang keenam, pandangan paham sosialis. Dengan memandang manusia sebagai makhluk yang setara, maka tujuan negara menurut paham sosialis adalah memberikan kebahagiaan hidup yang merata dan sama kepada setiap warganya. Kebahagiaan yang merata perlu dipertahankan dengan pemberian pekerjaan sehingga manusia dapat hidup layak. Negara juga perlu memberi jaminan bahwa hak-hak asas tidak dilanggar tanpa memandang kelasnya. Yang ketujuh, pandangan paham liberalis kapitalis. Tujuan negara menurut paham ini adalah memberikan kebebasan penuh bagi setiap warga negara untuk memperoleh kebahagiaan hidup masing-masing. Negara bertugas untuk menjaga agar pelanggaran hak pribadi tidak terjadi. Yang kedelapan adalah pandangan sosial demokrat, merupakan reaksi terhadap sistem kapitalis yang mulai berkembang pada awal abad ke-20. Tujuan sistem sosial demokrat adalah untuk mensejahterakan rakyat melalui peran aktif negara dalam memberikan jaminan kesejahteraan. Adapun kesejahteraan itu diwujudkan dalam 5 pilar, yaitu demokrasi, rule of law, perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan anti diskriminasi. Selanjutnya bentuk kekuasaan negara. Yang pertama, negara kesatuan. Para ahli umumnya memberi negara kesatuan ke dalam 4 macam model. Yang pertama, vertical management model. Model ini pemerintah pusat mendirikan badan-badan pemerintahan untuk menyelenggarakan unsur pemerintahan di tingkat lokal. Yang kedua, central representative model. Pada model ini dicirikan adanya 2 badan yang memerintahkan, yaitu badan organ yang didirikan oleh pemerintah lokal untuk melayani kepentingannya dan badan organ yang didirikan oleh pemerintah pusat di tingkat lokal. Kedua badan itu bersifat paralel dalam menjalankan urusan pemerintahan. Model ini selanjutnya ketiga, unification model. Pemerintah pusat menempatkan pejabat pilihannya guna menduduki badan administratif yang didirikan oleh pemerintah lokal. Yang keempat, mixed model. Model ini ada 3 kategori organ yang melaksanakan wewenang, yaitu badan yang didirikan oleh pemerintah lokal, perwakilan pemerintah pusat baik dalam distrik maupun pemerintahan provinsi, dan perwakilan organ pemerintah pusat di daerah. Ada 5 ciri negara kesatuan. Yang pertama yaitu hanya ada 1 konstitusi yang berlaku di seluruh negara yang bersangkutan. Kedua, ada 1 pemerintahan di tingkat pusat yang berdaulat. Ketiga, seluruh penduduk hanya mempunyai 1 warga negaraan. Keempat, terdapat satuan pemerintahan lokal yang merupakan subdivisi pemerintah pusat dengan wewenang kepala daerah yang bersifat absolut. Kelima, hanya pemerintah pusat yang berwenang menjalankan hubungan luar negeri. Selanjutnya itu negara serikat atau federal. Menurut Miriam Budiarjo, untuk membentuk negara serikat atau federal harus dipenuhi 2 syarat. Pertama, adanya perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi, dan kedua, adanya keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Jika ikatan itu dilakukan secara penuh, maka bukan negara serikat, tetapi negara kesatuan. Dalam negara serikat sering dijumpai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, 1 wilayah negara terbagi atas negara-negara bagian. Kedua, ada kedaulatan ganda di mana masing-masing antara pemerintahan serikat dan pemerintahan negara bagian mempunyai otonomi untuk melakukan urusan pemerintahan. Ketiga, hubungan antara pemerintah federal dengan pemerintah daerah bersifat koordinatif dan kooperatif. Selanjutnya, pembentuk dan sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan yang pertama, monarki. Monarki atau kerajaan termasuk bentuk pemerintahan tertua di dunia. Negara dipimpin oleh raja, kaisar, syah atau ratu yang
ganti secara temurun dan berlangsung seumur hidup. Yang kedua, oligarki, hampir sama dengan aristokrasi. Oligarki dijalankan oleh beberapa orang yang memegang kuasa. Bedanya, mereka ini diangkat dari sebab kekayaan, keluarga atau kekuasaan dalam militer. Ketiga, autokrasi adalah satu bentuk pemerintahan dan kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Keempat, republik, bentuk pemerintahan yang berkedaulatan rakyat, yang dimana tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan dan sering dipimpin oleh seorang presiden. Selanjutnya, sistem pemerintahan. Sistem presidensial dan sistem parlementer mempunyai ciri-ciri yang secara akademik dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Menurut Muhammad Mahfud MD, sistem presidensial mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Kepala negara menjadi kepala pemerintahan atau bagian eksekutif. Yang kedua, pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Parlemen dan pemerintah adalah sejajar. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. Sementara itu di sistem parlementer mengandung ciri-ciri sebagai berikut. Kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena ia lebih bersifat simbol nasional, pemersatu bangsa. Kedua, pemerintah dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Ketiga, kabinet bertanggung jawab kepada dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi. Keempat, kedudukan eksekutif kabinet lebih rendah dan bergantung kepada parlemen. Yang selanjutnya, negara autokrasi dan demokrasi modern. Negara autokrasi modern adalah negara sebagai suatu organisme, satu kesatuan yang mempunyai dasar-dasar hidup serta kehidupan dan mempunyai kepentingan sendiri serta kepentingan pribadi. Indikator autokrasi modern adalah: pertama, sistem satu partai atau partai tunggal. Kedua, menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara. Ketiga, organisme yang dianggap sebagai suatu kesatuan yang punya dasar-dasar hidup serta kehidupan dan mempunyai kepentingan sendiri serta kepribadian pribadi. Ketiga, penentuan wakil rakyat masih dominan penguasa. Keempat, eksekutif dominan. Kedua, negara demokrasi modern. Indikator dari demokrasi modern ialah sistem multipartai, penyelenggaraan kekuasaan rakyat, kumpulan atau kesatuan pada para individu, dalam arti bahwa individu mempunyai peranan yang pokok yang harus menentukan dan mengusahakan kebahagiaan serta kesentosaan negara. Keempat, rakyat memiliki kendali penentuan wakil secara penuh. Kelima, undang-undang dominan. Pelaksanaan pembatasan kekuasaan. Pertama, menurut Maurice Duverger, menurutnya ada 3 macam usaha untuk dapat melaksanakan pembatasan kekuasaan penguasa, yaitu yang masing-masing bergerak dengan lapangan tersendiri. 3 macam usaha tersebut ialah pemilih para kuasa, pembagian kekuasaan, dan kontrol yurisdiksional. Yang pertama, secara langsung, yaitu pemilihan para penguasa, yaitu pemilihan oleh rakyat yang akan diperintah. Itu merupakan salah satu cara yang paling mudah dan praktis untuk melaksanakan dan mencapai maksud daripada prinsip pembatasan kekuasaan penguasa. Kedua, pembagian kekuasaan dengan tujuan agar melemahkan kekuasaan penguasa dengan maksud untuk mencegah agar para penguasa itu jangan sampai menyalahgunakan kekuasaannya atau bertindak sewenang-wenang pada rakyat. Selanjutnya, kontrol yurisdiksional adalah adanya peraturan-peraturan hukum yang menentukan hak-hak atau kekuasaan tersebut, dan kesemuanya itu pelaksanaannya diawasi dan dilindungi oleh organ-organ pengadilan dari lembaga-lembaga lainnya. Yang kedua, usaha yang kedua untuk membatasi kekuasaan penguasa ialah menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah. Ketiga, usaha yang ketiga di dalam melaksanakan pembatasan kekuasaan penguasa dapat juga dipertimbangkan suatu usaha usaha ini dapat dibedakan dalam 2 cara. Yang pertama, pembatasan kekuasaan negara secara federalisme yang bersifat intern atau dalam negara. Yang kedua, pembatasan kekuasaan penguasa yang diselenggarakan oleh pengawasan internasional. Yang kedua, trias politika.
Pemikir pertama yang mengemukakan teori pemisahan kekuasaan dalam negara adalah John Locke dalam bukunya Two Treatises on Civil Government. Diilhami oleh pendapat John Locke tersebut, Montesquieu dalam buku The Spirit of Law pada bab ke-11 menulis tentang konstitusi Inggris. Montesquieu memisahkan 3 jenis kekuasaan. Persamaan antara teori yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu adalah bahwa kekuasaan dalam negara tidak diperbolehkan hanya dimiliki oleh satu orang atau satu lembaga. Sementara itu perbedaan pemikiran John Locke dengan Montesquieu yang paling penting adalah mencakup 3 hal. Salah satunya adalah yang pertama, John Locke membagi kekuasaan dalam negara atas legislatif, eksekutif, dan federatif. Dan kekuasaan legislatif adalah kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara. Sedangkan Montesquieu membaginya dalam legislatif, eksekutif, dan kekuasaan yudisial, di mana kekuasaan federatif menurut Montesquieu dikategorikan sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif. Ajaran Montesquieu tadi dalam banyak literatur hukum dan politik di Indonesia dikenal sebagai ajaran Trias Politika. Menurut Muhammad Mahfud MD, ajaran Trias Politika ini kemudian melahirkan sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Cukup sekian review materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan terbata-bata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.